Shalom saudara yang terkasih, selamat hari Minggu, selamat beribadah kembali. Bersama-sama kita memuji Tuhan, kita mau mendengarkan firman Tuhan karena Tuhan baik. Amin. Mari kita berdoa sebelum kita memulai ibadah ini. Kita tundukkan kepala dan kita berdoa bersama-sama. Terpuji nama Tuhan, terima kasih untuk hari Minggu ini Tuhan, karena Tuhan tetap terus memegang tangan kami dan memelihara kami. Kami bersyukur karena kami memiliki Allah yang begitu baik, Tuhan yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini Tuhan, kami akan beribadah kepadamu Tuhan, dalam ibadah online ini Tuhan. Kiranya Tuhan mengurapi ibadah ini, Tuhan pimpin dengan pimpinan penyertaan Roh Kudus-Mu, dari awal, pertengahan, hingga selesai ibadah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mau sambut ibadah bersama ini. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Tuhan begitu baik. Hidup kita selalu dipimpin, dipegang oleh Roh Kudus yang selalu menuntun kita. Mari kita angkat pujian ini bersama-sama. Dan saudara yang di rumah juga ikut menyanyikan lagu ini. Haleluya, haleluya. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Oh, Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Saudara, kita bersyukur selalu sebagai anak Tuhan. Kita tidak perlu takut dalam hidup kita, karena dalam perjalanan hidup kita, Roh Kudus selalu menuntun, memegang tangan setiap kita. Saudara yang di rumah, jangan cemas, jangan takut akan situasi kondisi yang ada, walaupun dunia mencemaskan. Tetapi kita percaya, Roh Kudus selalu memegang tangan setiap kita. Yang percaya semua katakan amin. Amin, haleluya. Kita angkat pujian ini sekali lagi. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Di rumah saudara juga Roh Kudus hadir. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati, haleluya. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati, haleluya. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus.
kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Kita berdoa untuk firman Tuhan. Tuhan, terima kasih kami merasakan Roh Kudus-Mu terus ada di dalam hati kami Tuhan. Jamah kami selalu Tuhan, dan kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu ini menjadi kekuatan, menjadi rema dalam kehidupan kami. Kami mau sambut berkat firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba yang terkasih, Bapak Pendeta Agus. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini saya akan menyampaikan sebuah khotbah dengan tema erat dengan Roh Kudus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, setiap kita pasti pernah menolong ataupun ditolong, karena kita tidak dapat melakukan masalah hidup kita dengan kekuatan kita sendiri. Kadang-kadang ada sakit penyakit yang membuat kita begitu lemah, begitu tidak berdaya. Ada masalah ekonomi yang melanda kehidupan kita, kita tidak berdaya, bahkan sampai kehabisan akal. Terlebih lagi bulan-bulan terakhir ini, kebersamaan kita dibangkitkan kembali untuk saling menolong sesama. Ada banyak saudara-saudara kita yang kehilangan pekerjaan, tidak memiliki penghasilan. Kita sebagai orang-orang beriman tentunya tergerak hati kita untuk menolong satu dengan yang lain. Begitu juga ketika kita mengalami satu sakit penyakit, di mana kita tidak berdaya dan kita butuh bantuan. Entahkah itu orang-orang tercinta, entahkah saudara-saudara seiman kita, entahkah itu tim medis yang membantu kita. Tapi semua itu, semua bantuan, semua pertolongan itu ada batasnya. Karena manusia ini mempunyai kemampuan yang terbatas. Usia kita pun ada batasnya. Kita tidak dapat melakukan segala sesuatu dengan sempurna. Bantuan yang kita berikan atau bantuan yang kita terima ada kalanya mengecewakan kita karena tidak sesuai dengan harapan kita. Betul sekali, manusia seringkali mengecewakan. Tetapi ingat, ketika Tuhan Yesus naik ke surga, Dia menjanjikan kepada kita semua bahwa ada Roh Kudus yang akan memimpin, menolong, memberikan penghiburan kepada kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita tidak dapat hidup mengandalkan kekuatan kita sendiri. Seperti judul khotbah saya pada pagi hari ini, erat dengan Roh Kudus. Bagaimana kita membangun hubungan yang erat dengan Roh Kudus? Erat itu bisa dimaknai juga dekat. Kedekatan, keeratan itu salah satu ditandai dengan adanya komunikasi. Seberapa erat hubungan kita dengan seseorang, seberapa sering kita melakukan komunikasi. Bagaimana kita melakukan komunikasi dengan Tuhan? Tentunya lewat doa-doa kita. Seberapa sering, seberapa banyak kita memiliki waktu untuk kita berdoa kepada Tuhan.
Apakah doa-doa itu kita naikkan dalam keadaan tertentu ketika kita tidak berdaya? Ataukah doa itu menjadi gaya hidup orang percaya yang kita naikkan, yang terus-terus kita naikkan? Kedekatan atau keeratan berikut adalah ketika kita ada rasa kangen tentunya. Kangen dengan sesuatu. Kalau kangen itu maunya dekat, maunya mengenal lebih dekat lagi. Lewat apa bisa kita sampaikan? Tentu kehidupan kita lewat penyembahan yang kita naikkan. Bagaimana kehidupan penyembahan Bapak Ibu terhadap Tuhan? Langkah-langkah ini membawa kita untuk kita membangun hubungan yang erat dengan Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu menjadi penolong bagi hidup kita, penolong yang sejati, penolong yang tidak pernah mengecewakan. Mari kita baca ayatnya di kitab Yohanes pasal 14 ayatnya yang ke-16. Demikian bunyi firman Tuhan. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Nah, penolong ini yang akan menyertai hidup orang-orang percaya untuk selama-lamanya dan tidak akan pernah mengecewakan. Yang berikut adalah di ayat 17, yaitu roh kebenaran, dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia, tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Roh itu akan diam di dalam diri setiap orang percaya. Dunia tidak mengenal kebenaran, artinya orang-orang percaya menjadi pelaku-pelaku kebenaran. Untuk kebenaran itu diperdengarkan, diperlihatkan kepada dunia. Kebenaran seperti apa? Kebenaran dalam perkataan. Apakah kata-kata kita bisa dipegang? Apakah kata-kata kita bisa dipercaya? Kebenaran lainnya adalah perbuatan kita. Apakah yang kita lakukan? Seperti perbuatan seperti apakah? Kalau Bapak Ibu seorang pekerja, maka Bapak Ibu melakukan pekerjaan yang terbaik. Lakukanlah pekerjaan yang terbaik seperti Bapak Ibu bekerja untuk Tuhan. Lakukan yang terbaik. Bagaimana dalam kehidupan sosial kita? Sebagai makhluk sosial kita tidak dapat hidup seorang diri. Kita tentu berteman, baik itu teman di sekitar rumah, teman di gereja, teman di tempat kerja, atau komunitas-komunitas lain. Bagaimana sikap kita di dalam kehidupan sosial? Kita dapat tampilkan lewat perbuatan-perbuatan kita, karena kita telah mengenal kebenaran itu. Nah, jadi Bapak Ibu, marilah kita bangun hubungan yang erat dengan Roh Kudus. Berikan waktu kita, berikan hidup kita dengan cara meluangkan waktu untuk kita memberi waktu yang lebih banyak untuk berkomunikasi, memberi waktu lebih banyak untuk kita menyembah Tuhan, supaya kita mengenal lebih dekat dan kita tahu karena Roh Kudus yang telah memimpin dan menuntun perjalanan hidup kita.
Bapak Ibu, kita tidak tahu apa yang terjadi hari-hari ke depan. Kita tidak tahu apa yang terjadi di masa depan kita. Tetapi kita bisa berharap karena Roh Kudus yang akan memimpin perjalanan hidup kita ke depan. Karena Allah yang kita sembah, Allah yang kita puji adalah Allah yang hidup, Allah yang maha tahu kehidupan kita. Dan yang terakhir dari Yohanes 14 ayat yang ke-26, demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Roh Kudus yang akan memberi kemampuan kepada kita untuk kita bertekun di dalam firman-Nya, untuk kita memiliki keberanian, untuk kita boleh menyampaikan kabar baik ini kepada dunia. Roh Kudus memampukan kita untuk melakukan semua itu. Jadi sekali lagi pada kesempatan yang indah ini dari atas mimbar ini, mari Bapak Ibu semua kita bergandengan tangan, kita bangun hubungan yang erat dengan Roh Kudus. Karena Roh Kudus memampukan kita memberi keberanian, pertolongan, penghiburan, bimbingan dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Amin buat firman Tuhan. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Haleluya. Bapa, terima kasih atas firman-Mu yang begitu indah, yang kami boleh dengar, yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu, Bapak Pendeta Agus. Terpuji nama-Mu Tuhan, firman ini biarlah boleh menjadi rema kekuatan bagi setiap kami yang mendengarkannya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur atas segala berkat firman-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oh haleluya. Saudara diberkati semua. Amin. Baik yang di rumah maupun kami yang ada di sini. Saya percaya bahwa kita semua diberkati oleh firman Tuhan. Mari kita memuji Tuhan karena Tuhan begitu baik. Haleluya. Haleluya. Mari kita bertepuk tangan yang di rumah maupun yang ada di sini. Haleluya. Oh, haleluya. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Haleluya, hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Hei, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Saudara yang di rumah, mari kita bangkit berdiri bersama-sama menyanyikan lagu ini dari awal lagi. Haleluya, haleluya, sambil bersukacita dan bertepuk tangan. Oh, Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Oh, hari inilah harinya Tuhan, saat
saat pembebasan tiba, belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Hei, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Nyata kuasanya, nyata kuasanya, nyata kuasanya. Haleluya. Oh haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Kita semua bersukacita. Amin. Baik kami yang ada di sini, saudara yang di rumah, semua bersukacita karena Tuhan baik. Kita akan berdoa bersama, berdoa syafaat yang akan dipimpin oleh hambanya yang terkasih, yaitu Bapak Pendeta Martin Sujatmiko. Haleluya, haleluya, amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa syafaat. Kita percaya doa orang benar besar kuasanya. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, segala puji, hormat, syukur, kemuliaan bagi nama Tuhan. Biarlah semua yang bernapas memuji memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, karena Bapa telah memelihara kami hingga sampai saat ini kami masih bisa menikmati hari ini, beribadah, memuji, bahkan memuliakan nama-Mu. Terutama kami yang terindah bagi setiap kami Tuhan, kami dapat mendengarkan firman-Mu, di mana kami boleh belajar melalui firman-Mu Tuhan, untuk kami lebih erat dengan Roh Kudus, supaya kami lebih dalam lagi mengenal Tuhan, dapat memberitakan kabar sukacita keselamatan bagi yang terhilang. Biarlah kami terus Tuhan boleh melekat kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan walaupun dalam keadaan saat ini Tuhan, dunia sangat mengkhawatirkan kami Tuhan, tapi kami percaya dan kami tidak takut Tuhan, karena Roh Kudus yang selalu menyertai setiap kami. Bapa, kami berdoa untuk hamba-Mu yang telah menyampaikan isi hati-Mu, yaitu Bapak Giani Agus. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati pelayanan hamba-Mu, keluarga, istri, serta anak-anak Tuhan memberkatinya dengan damai sejahtera dan sukacita dalam keluarganya Tuhan. Terima kasih Bapa. Begitu juga dengan hamba-hamba-Mu yang telah melayani pada saat ini Bapa, melalui ibadah online ini, baik pemain musik, worship leader, multimedia. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati pelayanan mereka. Kami berdoa juga Tuhan untuk jemaat-Mu yang saat ini sedang mengikuti ibadah online. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan kekuatan dan penghiburan. Dan kami berdoa khusus Tuhan, bagi yang sakit, yang lemah saat ini, kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus disembuhkan dan dipulihkan. Bahkan yang lemah dikuatkan. Dan saat ini juga Tuhan, yang dalam keadaan bimbang dan ragu dan khawatir, Tuhan Yesus jamah dan beri ketetapan hatinya. Berdoa juga Tuhan khusus untuk bangsa kami yang saat ini sedang menghadapi masalah pandemi Tuhan. Kami percaya Bapa bahwa Tuhan pasti menolong dan memulihkan bangsa dan negara kami. Kami percaya bangsa kami ada di hati-Mu ya Bapa. Berdoa bagi pemimpin kami, baik presiden, wakil presiden, serta seluruh jajaran kabinet pemerintahan, dari yang tertinggi sampai yang terendah, kecamatan, kelurahan, RW, RT, kiranya Tuhan memberkati. Begitu juga dengan tenaga medis, dokter-dokter, perawat-perawat, bahkan pasien-pasien yang sedang bergumul saat ini. Tuhan tolong mereka. Kiranya Tuhan juga senantiasa memulihkan, melindungi bagi setiap mereka ya Bapa. Dan kami percaya dalam nama Tuhan Yesus, yang sakit Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Berdoa juga Tuhan untuk kota kami, yaitu kota Bekasi, di mana kami tinggal, di mana kami beribadah di sini Tuhan. Kiranya ada kesejahteraan dan kerukunan selalu. Kami percaya waktu Tuhan adalah yang terbaik bagi setiap kami. Dan kepadamu kami berseru Tuhan, kami percaya bahwa pertolongan-Mu sungguh tidak pernah terlambat. Terima kasih Bapa, biarlah rencana dan kehendak-Mu saja yang terjadi. Dan sebelum kami menerima berkat melalui hamba-Mu,
Kami mau berdoa sesuai dengan apa yang Tuhan sudah ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita akan terima berkat melalui hambanya. Saya mengundang sidang jemaat semua bangkit berdiri, dan marilah kita buka hati dan iman kita untuk menerima berkat. Allah berfirman, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa yang di surga, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai saudara mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin.